Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Mata News. Beliau ini mengadukan salah satu oknum yang menurut beliau merampas lahan beliau yang berada di Kajadi, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sesuai dengan LP beliau yang dibuat di Polres Banyuasin. Tertera di sini nomor LP itu LPP B /9-10/2021 SPKT Polres Banyuasin Polda Sumsel tanggal 16 September 2021. Benar Pak ya? Boleh diceritakan Pak bagaimana kronologi sehingga tanah Bapak itu diduga dirampas oleh salah satu oknum? Secara ringkas saja saya jelaskan ya Pak ya. Boleh. Tanggal 30 Juli 2021 kami melihat lahan kami karena adik kami Marga Silaban yang selama ini mengelola, kita katakanlah mengusahai kebun lahan itu, menelepon bahwa ada orang yang merusak tanaman itu dengan alat berat. Nah, itulah yang fotonya itu saya lampirkan, saya sampaikan tadi ke Bapak. Oh, ini ya. Iya. Nah, kami ke sana memang sudah terjadi kerusakan tanaman kami, pisang, kates, dan beberapa batang alpukat yang baru saya tanam, kira-kira baru setinggi meja ini, udah habis rusak. Tanggal berapa itu Pak? Kami ke lapangan itu tanggal 30 Juli 2021. Oke. Dah kami pulang. Kemudian tanggal 1 selesai kebaktian dari gereja, kami ke lapangan memasang papan nama. Oh, ada fotonya di situ saya lampirkan Pak. Oh ya, ini ada nih. Iya. Dilampirkan. Iya. Boleh dilanjutkan Pak? Iya. Kemudian hari Senin itu udah hilang. Nah, lalu papan namanya hilang nih. Hilang. Oh gitu. Hilang. Lalu saya langsung melapor ke Polsek Talang Kelapa. Ini LP-nya Pak ya? Iya, ada laporannya. Oh, jadi sebelum melapor ke Polres Banyuasin, Bapak sempat melaporkan hal tersebut ke Polsek Talang Kelapa. Ini LP-nya. Iya Pak, iya. Karena sesuai dengan anjuran orang-orang yang mengerti lah Pak. Akhirnya itu cukup di Polsek gitu. Nah, setelah saya melapor, ditanggapi, dibuat laporannya. Cukup baik responnya kepolisian Pak. Kemudian itu kepolisian turun ke lapangan, memasang polis lain. Kemudian rusak, hilang. Polis lainnya hilang? Hilang Pak. Waduh. Hilang. Ini ada fotonya nih. Udah nggak ada lagi. Tinggal sejengkal itu di tiangnya itu Pak. Polis lainnya dihancurkan. Saya diberi saran oleh teman-teman yang berbaik hati lah. Sebagusnya Pak dipasang pagar. Itu supaya aman itu. Tanggal 16 Agustus 2021 saya membawa tukang ke lokasi. Nah, setelah tukang sampai di lokasi, mereka melihat keadaan dan mendengar berita, mereka takut. Lalu mereka memberi saran, sebaiknya tiang-tiang pagar itu dibuat beton, dicetak di rumah.
supaya nanti setelah kering siap pakai baru turun ke lapangan memasang. Oh. Saya siapkan kawat duri, saya simpan lagi sekarang Pak. Nah, saya tanya tukangnya, itu berapa lama proses kering supaya siap pakai? Ya paling lama seminggu udah bisa itu. Nah, kemudian rundingan lah. Tiang itu sudah selesai. Itu 48 biji itu Pak, tiang itu dicetak Pak. 8 itu. Itu sebagai tanda bahwa lahan itu punya Bapak gitu. Iyalah memang Pak, orang saya punya sertifikat Pak. Oh, gitu. Resmi Pak. Sudah balik nama ke nama istri saya Pak. Itu jelas. Dan waktu balik nama pertanahan turun. Itu balik nama dibantu oleh notaris itu Pak. Itu tanggal berapa Pak balik namanya? Kalau tanggalnya saya nggak Tahunnya, Pak. tahun berapa? Tahun 2012 Pak. Tahun 2012 sudah balik nama dari tempat Bapak membeli tanah ini. Iya, iya. Yang punya tanah Bapak beli dari siapa namanya Pak? Pak Supendi, saya ingat saya. Pak Supendi. Pak Supendi ini pensiunan Telkom. Oh, pensiunan orang Telkom. Karena, nah, itulah tadi itu setelah terjadi pengerusakannya, pasang tiang itu, dicetaklah tiang ini. Setelah siap pasang tiang ini, rundingan lah. Tanggal 23 Agustus 2021 mereka akan memasang tiang itu. Nah, siap-siap pesan batu, pesan pasir, pesan koral. Ya Pak, tiang diangkat. Iya. Nah, angkatin ke situ Pak, udah. Supaya cepat selesai. Banyak Pak tukangnya Pak hari itu Pak, 7 orang. Tuh. Supaya cepat selesai Pak ya. Cepat selesai. Karena khawatir seperti itu, polis lain aja hilang. Gitu. Nah. Waktu saya mau masang pagar itu, ya kan ya, tetap saya lapor dengan kepolisian. Udah, Pak, saya mau masang pagar supaya jangan terjadi lagi seperti yang tempoh hari pengerusakan. Namanya itu. Ini Pak ya. Ya, itu udah. Pak ya, kira-kira jam 2 lebih siang lah Pak ya. Datanglah Hari Astonet dengan kawan-kawannya itu. Nurut tukang saya berhenti. Tuh. Alasan dia. Ini siapa Pak Heri Aston ini? Ya saya nggak tahu Pak. Katanya dia punya surat tanah tapi nggak ditunjukkannya. Nah, jadi karena saya lihat kondisinya nggak aman, saya telepon ke kepolisian Pak Sekta Talang Kelapa. Alhamdulillah, itulah yang saya bilang tadi Pak, respon memang baik. Datang mereka. Ya udah, ditanya di situ udah. Akhirnya disepakati. Udah, berhenti dulu tukangnya. Saya bingung Pak. Sertifikat saya ada, tukang udah ada, material sudah di situ Pak. Udah saya pesan di situ material pasir Pak, batu bata besar Pak di situ, koral ada di situ, tiang udah di situ. Wah, berhenti. Ya udah. Nanti dilihat lagi tindak lanjutnya seperti apa gitu Pak. Nah, itu kata orang Polsek Talang Kelapa. iya, ya kita lihat dulu. Nah, akhirnya disepakati berhenti. Saya disarankan supaya lebih jelas meminta ke pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Banyuasin melakukan pengukuran ulang. Iya. Ya karena saya ini orang awam Pak, manut aja. Ya udah, supaya nanti jelas. Itu kami ke pertanahan buat permohonan Pak pengukuran ulang. Nah, diteliti di sana. Iya benar, ini ada sertifikat. Saya bawa sertifikat aslinya Pak. Nah, oleh orang pertanahan dibuatlah surat tugas kepada staf-stafnya. Iya. Kemudian saya diberikan undangan untuk saya sampaikan
kepada pihak kecamatan, lurah, RT, dan pemilik lahan yang bersebelahan dengan tanah saya. Itu sesuai dengan data yang ada di pertanahan dan yang saya tahu, saya sampaikan ke Pak Lurah juga. Ada siap hadir. Karena saya sudah pengalaman Pak melihat keadaannya, tiang saya itu juga udah dihancurin. Ini Yang Pak, saya ya? dirikan itu itu tiang dihancurin, polis lain juga hilang. Ya pasti berisiko Pak. Kalau nanti teman sipil yang dari Badan Pertanahan itu diapa-apakan orang Pak, karena orangnya merhentikan tukang juga sanggup Pak, tanpa menunjukkan surat hak milik itu saat itu. Nah, akhirnya saya membuat permohonan secara pribadi ke kepolisian sektor Talang Kelapa. Mohon Pak, nanti ada pekerjaan pengukuran ulang dari Badan Pertanahan. Iya, karena saya pikir Pak, polisi itu siap menjaga, mengayomi. Orang ngambil duit aja dari bank katanya bisa dikawal. Ya apalagi ini. Udah ada gelagatnya, indikasinya ada kekerasan fisik. Ya saya takut Pak. Jadi saya minta bantuan kepolisian. Saya ada buat permohonan resmi Pak. Minta tolong ke kepolisian supaya pengukuran ulang itu bisa dijaga keamanannya itu. Terima kasih Pak. Tetapi tanggal 13 Agustus 2021, sehari sebelum pengukuran itu ulang berjalan, itu ada orang yang memagari tanah saya itu Pak dengan pagar seng. Saya nggak berani nuduh siapa Pak karena saya nggak lihat masangnya. Cuman ada orang yang mengatakan, menginfokan yang memasangnya Heri Astoni itu. Nah, tapi saya nggak tahu Pak, saya nggak lihat, jujur Pak, karena rumah saya jauh itu. Nah, jadi saya telepon ke kepolisian. Itulah ya, karena saya udah memesankan bantuan itu. Bagaimana besok Pak? Staf dari pertanahan turun pengukuran ulang, udah dipagari. Ya kita keliling-keliling Pak, entah dari mana, pokoknya cari celah lah masuk ke lokasi gitu Pak. Ya siap kalau begitu Pak, terima kasih Pak. Udah tanggal 14 itu dari Badan Pertanahan turun, menyaksikan dari kelurahan data, RT datang, tambahan Pak, sebelumnya itu RT-nya nggak tahu RT berapa itu Pak Abu Bakar, tapi pemekaran jadi RT 74 Pak Sugeng itu RT-nya. Bukan di RT ya? Iya, ya pemekaran RT-nya Pak. Iya. Hadir semuanya Pak itu. Wah, tiba-tiba datang rombongan itu Pak. Itu yang ada di gambar itu Pak. Yang foto ini ya? Iya, itu foto itu Pak. Itu Fotonya. alasan mereka punya surat atas tanah itu. Surat apa Pak yang mereka punya itu Pak? Ya. Akhirnya setelah dipaksa karena kepolisian kan di situ Pak, Iya. untuk keamanan diminta, dibawalah itu suratnya itu. Kata mereka, kata orang pertanahan, SPH Pak. Saya nggak tahu itu apa SPH Pak. Udah lusuh-lusuh juga kertasnya. Nah itu tuh, itu disertakan. Kemudian alasannya mengapa mereka tidak diundang. Jadi saya bilang, saya ke pertanahan membuat permohonan pengukuran ulang. Mereka memberikan undangan. Saya tanya, siapa saja yang mau diundang? Yang diundang itu dari kecamatan, dari kelurahan, dari RT, dan pemilik lahan yang bersebelahan. Sesuai data yang di pertanahan yang saya tanya, ya Heri Astoni itu nggak ada. Ya bagaimana saya mengundangnya? Tapi meskipun begitu, secara lisan kami undang, tetap kami undang. Nah, Bapak yang undangnya langsung gitu. ada kawan yang menyampaikan ada. Gitu. Dan pagi itu pun sebelum petugas-petugas ini turun, Pak RT memanggil ke rumah. Pak RT Pak Sugeng itu datang. Tuh. Nah,
sudah berjalan proses pengukuran, ya tiba-tiba datang mereka lagi. Protes nggak boleh ngukur dengan segala macam alasan lah Pak. Saya nggak ngerti Pak. Saya orang bodoh Pak. Mereka itu pintar-pintar Pak. Ngomongnya aja Pak, lancar Pak itu. Nah, akhirnya hasil perdebatan mereka saat itu, ya waktu yang akan berikutnya, Badan Pertanahan membuat jadwal pengukuran ulang lagi dengan membuat undangan resmi kepada Heri Astoni. Tanggal berapa itu Pak? Kalau undangannya belum jadi Pak. Oh, belum jadi. Karena kan masih diproses Pak. Cuman disepakati kalau nanti dibuat lagi pengukuran ulang, saya diundang. Jadi Badan Pertanahan siap. Gitu Pak. Jadi diundang semua pihak gitu Pak ya? Iya, karena memang dia memprotes, mengapa saya tidak diundang Pak? Padahal sebetulnya diundang secara lisan. Cuman secara lisan, sesuai dengan penjelasan dari Badan Pertanahan, yang diundang itu kan dari itu Pak, kecamatan, kelurahan, RT, kemudian pemilik lahan yang bersebelahan. Ya saya tanya, di sini dia nggak ada, camat bukan, lurah bukan, RT bukan, pemilik lahan kiri kanan tanah saya bukan. Nah itu Pak, jadi bingungnya saya. Ya tapi meskipun begitu, saya tetap manut Pak. Katanya ditunda pengukurannya diulang lagi dengan mengundang Pak Heri Astoni. Ya sudah, ditunda. Itu. Saya masih menunggu kapan lagi informasi dari Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk melakukan pengukuran ulang. Nah, kemudian saya disarankan orang karena sudah ada pemagaran seng. Kemudian ada di Facebook katanya itu entah apa itu Pak, di media sosial itu nggak ngerti saya itu Pak itu. Cuman ditunjukkan ke saya ada beritanya dan ada namanya Heri Astoni menjual tanah di sini katanya. Dan itu lokasinya percis tanah saya itu. Ya saya tambah khawatir lah Pak. Oh ini ya Pak? Iya, itu yang beritanya itu Pak. Saya minta tolong sama orang-orang yang ahli Pak untuk bagaimana membuat di kertas seperti ini Pak. Ya saya nggak ngerti Pak. Itu membuat seperti itu dah. Nah, karena sudah dipasang pagar seng, dibuat di media mau dijual, ya Pak ya. Pagar beton yang saya buat dirobohin, papan nama saya dirusakin, dihilangin, apalagi polis lain juga hilang. Ya saya tambah ngeri lah Pak. Akhirnya saya melapor ke Kepolisian Resort Banyuasin. Oh, kepolisian. Itulah itu Pak, itu ada LP saya Pak. Jadi ini laporan Itu pertama, tertanggal berapa? Tanggal 2 Agustus. 2 Agustus di Polsek Talang Kelapa. Iya. Kemudian melaporkan lagi ke Polres Resort Banyuasin. Iya. Seperti itu. Karena kata-katanya kalau ajaran orang yang ahli Pak, yang di sektor Talang Kelapa itu sebatas pengrusakan tanam tumbuh. Dan memang itu isinya. Ya memang hari itu yang saya bilang. Nah, tapi karena sudah ada pemagaran pagar seng itu Pak ya, terus dirusaki tiang-tiang yang saya buat, terus dibuat lagi iklannya mau dijual. Jadi ya datang orang yang mengerti lah Pak. Saya anggap Pak lebih pintar Pak ahli itu. Itu sudah ranah penyerobotan. Nah itu ya saya nggak ngerti Pak. Penyerobotan apa maksudnya apa Pak itu kan? Yang jelas memang ada pagar di situ, pagar seng, diiklankan dijual. Nah oleh karena itu nggak boleh lagi hanya sebatas di Polsek. Bapak harus melapor ke Polres gitu Pak. Itu saya dibantu orang diarahkan juga Pak. Nggak ngerti saya Pak aturan-aturan itu. Ya itulah jalannya Pak. Saya melapor ke Polres itu Pak. Dan saya sangat berterima kasih Pak. Nah, aparat kepolisian, aparat pertanahan sangat responsif Pak. Ya kalaupun prosesnya lambat, beliau-beliau itu sudah menceritakan
Kalau urusan-urusan seperti ini Pak, lambat, banyak urusannya, langkah-langkahnya banyak. Tanya, sabar ya Pak, ya sabar gitu Pak. Ya, Benar. saya hanya mau mencoba mencari suatu untuk menenangkan pikiran saya Pak. Adakah jaminan keyakinan bahwa tanah saya itu tidak dijual orang Pak? Itu Pak. Hanya itulah yang secuil itu Pak yang bisa kami simpan Pak, saya tabung Pak. Berpuluh tahun saya dengan istri saya pegawai negeri Pak. Coba Bapak lihat Pak tahun pembeliannya. Tahun 2012 itu masih hutan Pak. Jadi jangan dilihat karena udah sekarang Pak rame. Waktu tanah itu Pak kami beli Pak hutan Pak. Itu. Hanya dikapling-kaplingin aja Pak. Nah, jadi mungkin karena udah strategis begitu, nggak tahu lah saya Pak, nggak ngerti saya Pak, udah itulah. Sertifikat asli dipegang sama istri berarti Pak? Sertifikat aslinya sekarang dipegang Badan Pertanahan Banyuasin. Oh. Karena sesuai dengan aturan kata mereka itu harus mereka pegang dan dibawa pada saat pengukuran ulang Pak. Ya, ya. Ya. Saya percaya Pak mereka nggak akan mungkin apa-apa ini itu Pak. Iya, itu sertifikatnya ada sama mereka Pak. Oh, ini, tapi ada fotokopinya, iya fotokopinya ada Pak, ada. Foto Itu sertifikat ada. dari Bapak Iya, ini. BPN itu. Di sementara ini lagi ditahan oleh Aslinya Pak, aslinya ditahan sama BPN, tapi ada surat. Ada Coba, surat. Ada Pak. Coba Ada. lihat Pak. Itu tadi surat Iya. surat tanda peminjamannya bahwa sertifikat itu ada. Ya orang pertanahan itu Pak ngerti Pak. Nah ini Pak. Oh, ini. Ini. Ada 2 itu Pak. Tuh. Nih. Iya. Ada Pak, ada. Jadi surat aslinya ditahan sama BPN Iya. Banyuasin, ini ada suratnya. Sebetulnya dikatakan ditahan Pak seperti disandra Pak. Seperti tahanan. Ya. Dipeganglah sementara gitu. Karena untuk mengukur ulang keperluannya. Tapi ini bukti bahwa memang Iya, dipinjam iya. oleh BPN. Ya. Dan waktu pengukuran ulang yang tanggal 14 yang gagal itu dibawa Pak sertifikatnya, mereka bawa. Tapi karena gagal dilarang si Reston itu, ya mereka bawa lagi balik. Karena belum tuntas urusannya Pak. Iya. Iya. Ada beritanya. Ya. Cuman bukan berita di koran yang kertas Pak. Jadi itu. Jadi Media sepertinya- online mungkin Pak. Iya online namanya itu Pak. Iya. Jadi sepertinya jadi saya yang menjolimi katanya. Saya yang menjarah tanah Heriastoni. Ya kan jadi terbalik Pak. Nah itu. Oke. Ya mudah-mudahan lah nanti Mudah-mudahan bisa diluruskan orang itu Pak bahwa itu kesilapan menuliskan aja gitu aja Pak. Ya. setiap sebuah hal yang baik mudah-mudahan akan mendapatkan hal yang baik juga Pak. Kalaupun Bapak merasa benar dan Iya. di pihak lain juga merasa benar, Tuhan akan membuktikan siapa yang benar. Amin. Mudah-mudahan kami di sini Mata News hanya menyampaikan, hanya Hanya penyemaitan. sedikit saya sampaikan Pak. Tuhan menyatakan yang benar melalui pejabat-pejabat negara kita yang telah diangkat oleh Tuhan melalui suatu prosedur kenegaraan. Amin, Itu aja amin. keyakinan saya Pak. Amin. Bapak ini sendiri pemirsa memiliki keyakinan karena dia memiliki sertifikat resmi. Kami di sini hanya perantara jembatan untuk menyampaikan informasi ini karena hal ini disampaikan langsung sama narasumber, yaitu suami dari pemilik tanah yang membeli tanah ini dari tabungan berpuluh-puluh tahun selama menjadi pegawai negeri. Dengan wawancara ini tidak ada yang tersakiti kan Pak ya? Benar. Ya. Saya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya tahu. Benar. Ya. Jadi jangan nanti ada orang menganggap seperti saya pojokkan, seperti siapa. Mohon, gak ada. Saya hanya menyampaikan keluhan saya. Itu pun terdorong karena ada berita yang seakan-akan jadi saya yang menjolimi. Andai kata ada berita saya tidak akan mau hadir di sini Pak. Ini urusannya yang sangat rusak. Enggak mau saya Pak, enggak mau. Enggak. Saya udah tua Pak. Udah tua. Enggak sanggup lagi saya Pak. Tapi karena dibuat di berita seperti jadinya saya yang menjolimi. Saya yang menjarah. Ini yang membuat saya Pak jadi tambah remuk Pak. Ya. Demikianlah bincang singkat dengan Pak Painogolan Senipar. Sanipar ya. Pak Senipar,
Beliau sudah mencurahkan semua isi hatinya dan pengaduan mereka. Beliau ini sudah kami terima ke redaksi Mata News. Sampai jumpa lagi di bincang berikutnya, dan jangan lupa buat pemirsa, bagi yang belum subscribe silakan ke subscribe karena ke subscribe itu gratis. Jangan lupa juga like, komen dan share berita kami, tontonan kami, channel YouTube kami agar cepat berkembang. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam.